Hari ini aku mau jawab salah satu DM yang nanya soal gimana caranya untuk memecah rasa galau, rasa bimbang. Karena dia ngerasa Allah lagi menguji dia untuk membuat pilihan pertama dia itu nggak nyaman intinya gitu ya. Dan bagaimana pula cara menjawab kegalauan semua itu. Jadi waktu itu aku pernah punya salah satu orang yang baru aja dekat sama aku, tapi aku ngerasa kayaknya orang ini nggak tepat buat aku. Cuman aku nggak mau underestimate dulu karena aku tuh sering banget nolak-nolak. Nah, tapi bener guys, kayak aku tuh dikit-dikit ilfeel, dikit-dikit enggak, gue nggak suka, ini kayaknya dia nggak cocok deh. Tapi di sini aku mau jawab tantangan orang-orang yang bilang coba jalanin aja dulu, kamu tuh kebanyakan milih, kamu tuh ini, kamu tuh gitu. Aku mencoba menjalani ya dengan si pria itu. Kebetulan kita tuh usianya terpaut cukup jauh. Waktu ketika dengan aku udah jalan sama dia dan aku masih aja ilfeel gitu, padahal dia tidak berbuat apa-apa sih. Cuma nggak tahu kenapa males aja ilfeel dan nggak serak aja gitu. Lalu di situ akhirnya aku memutuskan untuk sholat istihoroh aja karena aku nggak mau berprasangka buruk gitu. Dan akhirnya aku sholat sebelum tidur. Setelah sholat istihoroh, aku tuh langsung baca surat Al-Fatihah dulu. Lalu setelah itu buka Quran secara acak dan aku hitung huruf ho sama ainnya ini banyak mana. Kalau ho-nya lebih banyak, itu biasanya hasilnya berarti baik gitu. Orang tersebut baik gitu atau apa yang kita doakan itu baik gitu pilihan itu. Tapi kalau ainnya lebih banyak, berarti pilihan kita itu tidak baik. Nah, biasanya juga mushaf Quran itu diperkuat dengan kehadiran mimpi setelah kita tidur gitu ya. Jadi kan kita sholat istihoroh dulu nih sebelum tidur, terus kita tidur, terus di mimpi itu kita lihat ada tanda melalui warna. Kalau warna yang keluar itu adalah hijau, kemudian warna putih, itu tandanya pilihan kita itu baik, bagus di mata Allah. Tapi kalau tanda-tandanya warna hitam, merah, itu berarti dia bukan yang baik menurut versi Allah. Waktu pas aku doain orang tersebut, ih gue kenapa sih gak serak mulu nih sama nih orang gitu ya. Akhirnya pas berdoa tidur terus baik mushaf Quran itu, yang keluar di mimpi itu adalah warna hitam. Aku jujur kaget sama mimpi itu karena si anak itu tuh rajin sholat, etos kerjanya bagus lah tinggi gitu. Cuman ya nggak tahu aja, aku nggak serak aja gitu. Dia juga hormat sama orang tua, meskipun ya keadaan keluarganya tuh dari broken home ya, papa mamahnya itu udah pisah gitu. Cuman kayak aku nggak ambil pusing lah untuk itu gitu ya. Dan baik juga dia sering nanya, ngajakin makan, ngirim makanan, walaupun yang dikirim tuh makanannya tuh kayak masakannya dia, kayak lucu aja gitu, kayak tapi maksudnya inisiatifnya bagus. Ternyata pas kapan waktu, aku tuh kayak tiba-tiba kayak dapet sinyal informasi lah soal dia, bahwa dia itu ternyata sexual disorder gitu guys. Jadi seksualnya tuh masalah kayak gay gitu loh. Maksudnya kayak ya gitu deh, part of rainbow flag. Perkuat dari cerita-cerita dia. Dia bilang dia pernah pesantren, terus di pesantren itu dia suka digodain sama seniornya. Gak mungkin dong yang namanya ngegodain orang pesantren itu adalah cewek lagi. Orang cewek cowok kan dipisah ya di pesantren. Dan dia pesantrennya juga adalah itu pesantrennya terkenal, kalian pasti tahu. Terus pesantrennya itu juga dikenal ketat banget dan aku tahu kok pesantren itu tuh tidak ada kholwat gitu, tidak ada pertemuan perempuan dan laki-laki. Berarti kan yang ngegodain dia laki-laki. Terus dia kayak pernah cerita juga ya waktu itu aku dijailin, katanya dia tuh polos banget guys, katanya dulu pernah diprosotin celananya apa-apa gitu, yang kayak hah, kayak kaget aja sih. Dari situ kayak udah yakin nih pasti dia orang sexual disorder. Sama halnya kayak yang udah cerita ke aku soal dia bimbang pilih sekolah yang mana dan kenapa di sekolah yang pertama dia dibuat tidak nyaman hingga akhirnya dia harus pindah. Dan ketika pindah itu katanya dimudahkan dari dia yang sekolahnya dulu SMK jadi SMA itu jadi lebih gampang. Terus kemarin katanya ketemu sama guru-gurunya sama TU-nya katanya baik banget. Ya artinya berarti Allah memang menghendaki untuk pindah karena juga kan kalau kamu sekolah nggak nyaman juga ngapain gitu, malah ntar prestasinya jadi nggak achieve, nggak perform gitu kan. Mendingan ya pindah aja, tapi konsekuensinya kamu harus lebih baik dari sebelumnya karena kan ketika kamu pindah itu sama aja kayak apa ya, ya jadi kan orang tua juga jadi makin ribet gitu ya, harus mindahin sekolah gitu segala macam. Nah mungkin feedback apa yang bisa kamu kasih ya kamu harus bisa berprestasi gitu, dan mungkin juga bisa melakukan istikharah Quran yang aku lakukan. Kalau masih nggak yakin dengan jawaban itu, diulang sampai 7 kali. Jadi sampai 7 kali berarti 7 hari ya guys. Itu nggak mungkin di dalam 7 hari itu katanya nggak ada jawaban, itu pasti akan ada jawaban.